Saya Darius. Nah, pada topik kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Tujuan presentasi ini agar teman-teman lebih tahu lebih dalam lagi mengetahui tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Media ajar yang kita gunakan adalah Mading 3 Dimensi. Nah, untuk latar belakang pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Maluku Selatan menjadi bagian dari negara Timur NIT yang merupakan negara federal dalam Republik Indonesia Serikat atau NIS. Kekecewaan terhadap integrasi sejumlah tokoh di Maluku Selatan kecewa dengan rencana penggabungan NIT ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang disepakati dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Dukungan dari Belanda, mantan tentara Renil, dan kelompok pro-Belanda di Maluku Selatan mendukung gerakan separatis ini. Mereka melihat RMS sebagai kesempatan untuk mempertahankan hubungan dengan Belanda. Tokoh-tokohnya akan dibacakan oleh Dita. Nah, di sini tokoh utamanya yaitu adanya Chris Somukil. Somukil merupakan pemimpin pertama RMS yang menginginkan wilayah Maluku dan memimpin proklamasi RMS pada tanggal 20 April 1950. Dan adanya di Maluku menjabat sebagai presiden pertama RMS. Ia berperan penting dalam gerakan ini. Dan adanya Albert Warisal ini menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia membantu Somukil pada gerakan RMS ini dan membentuk strategi politik gerakan separatis. Dampak sosial, konflik, trauma, migrasi, dan ketegangan antar etnis, politik, legasi separatisme, perubahan pemerintahan di Maluku. Dampak ekonomi, kerusakan ekonomi, migrasi tenaga kerja, keterlambatan pembangunan. Dampak psikologis, trauma generasi, ketidakpercayaan internasional mempengaruhi hubungan Indo-Belanda, citra internasional Indonesia menjadi tercoreng. Dilanjut Fitri. RMS melibatkan sebagai pihak, baik dari dalam Maluku sendiri maupun dari luar. Ada beberapa pihak yang terlibat. Dr. Chris Somukil sebagai mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur NIT. Somukil menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan RMS. Ia memimpin proklamasi RMS pada 25 April 1950 dan menjabat sebagai presiden RMS. Sejumlah pasukan KNIL yang berada di Maluku bergabung dengan RMS. Pasukan Baret Hijau. Pasukan ini terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz di Ambon dan kemudian bergabung dengan RMS. Penduduk Maluku. Sejumlah penduduk Maluku terutama di Ambon, Baru, dan Serang. Penduduk RMS, kelompok federalis. Kelompok ini pro terhadap Belanda dan mendukung RMS. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menentang RMS dan berusaha untuk mengintegrasikan Maluku ke dalam NKRI. Beberapa nilai luhur yang dapat diidentifikasi. Pertama, semangat kemerdekaan. RMS didorong oleh semangat untuk menentukan nasib sendiri dari penjajahan. Mereka menolak integrasi ke dalam NKRI dan ingin membangun negara sendiri. Dan yang kedua, keinginan untuk mempertahankan identitas. RMS berjuang untuk mempertahankan budaya dan identitas Maluku dari pengaruh luar. Mereka merasa bahwa integrasi ke dalam NKRI akan mengikis nilai-nilai lokal dan budaya Maluku. Dan yang ketiga, keberanian menantang kekuasaan. RMS berani menantang pemerintah pusat dan menantang status quo. Mereka menunjukkan keberanian dalam memperjuangkan cita-cita mereka meskipun menghadapi resiko dan tantangan besar. Untuk data dan fakta
Soalnya dari beberapa artikel dan internet. Pak Dian dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaannya mudah. Ya. Coba ulangi dari materi yang kamu jabarkan tadi dengan menggunakan bahasa kamu sendiri dari materi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yuk, monggo, silakan. Ayo, silakan. Boleh ya teman-teman aja Pak. Ya, silakan materinya kamu masing-masing. Oh, silakan materi kamu ya materi kamu. Belum dihafal Pak. Baik. Ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum